البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, qala fadilatu syekhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, masih membahas masalah prinsip sunnah yang disebutkan Imam Ahmad, yaitu masalah iman pada takdir. Kata beliau, waqala alaihi salatu wassalam fil haditsil ladzi rawahul imamu Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasanah. Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Ini tidak terbayangkan panjangnya waktu yang seperti itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Waqal wa arsyuhu 'alal ma. Dan Rasulullah bersabda dalam keadaan arsy-Nya itu di atas air. Wawunya wawu haliyah. Baik, menunjukkan apa? Bahwasanya memang segalanya itu ditulis dalam keadaan arsy Allah sudah ada di atas air. Ini termasuk penguat yang dipakai oleh sebagian ulama, menunjukkan arsy memang lebih dulu daripada kolam. Karena kolam begitu dicipta langsung diperintahkan untuk menulis. Walaupun memang ada khilaf tentang masalah ini. Intinya arsy dan kolam termasuk apa? Makhluk yang pertama. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam fima sabata'an. Dan juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang pasti dari beliau, inna awwala ma khalaqallahul qalama faqalalah. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan al-qalamu adalah al-qalam. Jelas untuk riwayat ini qalam di sini sebagai apa? Dohirnya adalah sebagai mubtada. Sebagai apa? Sebagai khabar dari inna. Kalau seperti ini jelas ini riwayat yang menunjukkan penlah yang pertama. Lalu bagaimana menjamak riwayat ini, riwayat itu dan seterusnya? Para ulama memiliki beberapa sudut pandang dalam penjamakannya. Tapi jelas ketika setelahnya faqala lahu, ini menunjukkan pen itu adalah yang pertama. Walaupun mungkin pertama secara mutlak berarti lebih awal daripada arsy, atau yaitu dia adalah pertama secara nisbi, dilihat dari makhluk-makhluk yang tercipta setelah itu. Jelas dia termasuk makhluk yang pertama memang pen itu. Karena dalam riwayat yang lain adalah apa? Yaitu awalnya sebagai pola masdar, atau bukan pola masdar, yaitu apa? Pola dzaraf. Awwala ma khalaqallahul qalama qalalah, tanpa ada fa. Yaitu ketika pertama kali Allah menciptakan qalam, Allah berfirman kepadanya. Memang ada dua riwayat di sini. Maka riwayat kedua tidak menunjukkan pen itu sebagai makhluk yang pertama. Tapi apa? Sejak pertama dia diciptakan, dia sudah dikasih tugas. Itu sisi pendalilannya untuk yang mengatakan bahwasanya pen bukan yang pertama, walaupun memang termasuk yang pertama. Tapi bukan pertama secara mutlak. Tapi khilaf dalam masalah ini, walaupun ini akidah, namun tidak menyebabkan orangnya itu dihukumi mubtadi' dan sebagainya. Karena ini bukan termasuk prinsip masalah mana yang lebih dulu, arsy atau pen. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Qal rabbi wa madza aktub. Dia bertanya, wahai Rabbku, dan apa yang saya tulis? Ini menunjukkan bahwasanya al-amrul mujmal yahtaju ila tabyin. Perintah yang bersifat global itu perlu penjelasan. Karena tanpa bayan orang tidak akan mampu, makhluk tidak akan mampu menjalankan tugas tadi. Kenapa? Karena praktiknya, pelaksanaannya dia tidak tahu apa yang harus ditulis. Demikian pula wa aqimus shalah, misalkan tegakkanlah sholat. Ini perintah yang masih global. Kita belum tahu bagaimana cara sholat sampai Allah Ta'ala mendatangkan Rasulnya sebagai pemberi penjelasan di situ. Makanya dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya
perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah mereka mendukung kebid'ahan mereka dengan dalil-dalil yang global, sementara ahlus sunnah mengatakan dalil-dalil yang layak untuk dipraktekkan, yang lebih sesuai untuk dipraktekkan dan wajib untuk dilaksanakan adalah dalil yang mubayyan. Adapun dalil yang global ini adalah sesuai dengan globalitasnya, tidak mungkin dilaksanakan sebelum ada tabyin, sebelum ada penjelasan. Nah, setelah dijelaskan, tahulah kita bahwasanya prakteknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka di sini kolam kita tahu asal perintah adalah wajib dan alal faur, yaitu segera. Namun karena belum tahu apa yang ditulis, kolam tanya dulu, yaitu minta tabyin, minta penjelasan. Karena ini adalah taklifun bima la yutaq, pembebanan yang tidak dimampui. Karena kita tidak tahu disuruh menulis maksudnya menulis apa, atau disuruh sholat yang bagaimana, dan seterusnya. Ya, setelah ada tabyin, maka barulah terbentuk kejelasan dan kita senang dan kita mampu untuk melaksanakannya. Nah, ini adalah metode ahlus sunnah, selalu menggunakan dalil-dalil yang mubayyan. Adapun ahlul bidah, mereka menggunakan yang masih samar-samar, karena dalil yang global ini sifatnya samar-samar. Seperti apa? Perintah uzkurullah, sebutlah nama Allah. Lalu dengan dalil yang global ini mereka membuat zikir-zikir bid'ah dengan alasan Allah menyuruh zikir. Betul, tapi Allah memang menyuruh zikir dan Allah menjadikan Rasulnya sebagai penjelas zikir apa yang diinginkan. Itulah diantara perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Tayyib, qal wa fil lafadz, dalam lafadz yang lain, fajara fi tilka sa'ati ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka berlangsunglah di waktu itu apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Maksudnya ditulis di situ apapun, dan kita tidak mampu membayangkan betapa hebatnya makhluk yang namanya pen ini, menulis takdir. Satu orang aja ditulis biografinya letih, kita nulis 20 muka surat, 30 muka surat. Atau seperti punya Syekhul Islam, biografinya sampai beribu-ribu muka surat. Dan seterusnya, itu pun belum semua yang beliau sebutkan. Sementara biografi yang paling lengkap jelas apa? Yang di dalam takdir, tertulis di Lauhul Mahfud. Demikian pula yang di catatan malaikat di alam rahim dan sebagainya itu. Ini adalah makhluk yang hebat sekali, menulis segalanya tanpa ada yang luput darinya, karena kekuasaan di tangan Allah Ta'ala. Fahatanil martabatan, maka dua martabat ini, khabarnya apa? Khabarnya jumlah di sini. Malam yu'min bihi malam yu'min bil qadar. Orang yang tidak mau beriman kepadanya, kepada dua martabat ini, yaitu apa? Al-ilmu wal kitabah, berarti dia tidak beriman kepada takdir. Wa hatanil martabatan angkarat huma ta'ifatul qadariyatil ula. Dua tingkatan ini diingkari oleh kelompok qadariyah yang pertama, alladzina zaharu fi asri sahabah, yang mereka muncul di zaman sahabat. Fakafarohumus sahabah, maka dikafirkan mereka oleh para sahabat, kabni Umar. Karena apa? Walaupun mereka berinfak, infaknya enggak diterima, walaupun fisabilillah, walaupun sebesar gunung Uhud emas, menunjukkan apa? Mereka memang kafir. Wa ghairih, dan yang lainnya, dan diperangi dengan hebat secara hujjah oleh Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Li'annahum nasabullaha ilal jahl, karena mereka menisbatkan Allah kepada kejahilan, suatu bentuk kejahilan. Allah tidak tahu perkara sampai perkara itu terjadi. Ini suatu bentuk kejahilan. Na'udzubillah. Lakinna haula inqaradu wantahau, namun mereka itu habis dan selesai. Tidak ada yang mendukung karena kekufurannya terlalu jelas. Wa humul ladzina qala fihim Al-Imam Syafi'i rahimahullahu wa ghairuh. Mereka lah orang-orang yang mana Imam Syafi'i berkata tentang mereka, Imam Syafi'i dan yang lainnya, nazirul qadariyata bil ilm. Debatlah orang-orang qadariyah itu tentang ilmunya Allah. Fa in aqarru khusimu. Kalau mereka mengakui Allah punya ilmu yang sempurna, maka mereka terbantahkan ketika mereka mengingkari adanya takdir. Jelas Allah tahu dan Allah Ta'ala telah menulis pengetahuan tersebut dalam kitabnya. Berarti dia sudah menetapkan itu. Berarti dia sudah tahu fulan itu mati tahun berapa dan dengan sebab apa. Sementara orang-orang Qadariyah menetapkan Allah tidak tahu orang itu mati, yaitu Allah tetapkan dia matinya tahun sekian, tahu-tahu sebelum itu dia terlanggar lori, sehingga khawarimul ajal istilahnya. Tapi kalau mereka mengakui Allah punya ilmu dan zat yang sempurna, jelas apa? Ilmunya itu sempurna, maka mereka akan terbantahkan sendiri. Akidah
qadariyahnya mereka itu, pengingkaran pada takdir. Wa in wa in angkaru kuffiru. Kalau mereka mengingkarinya, kafaru angkaru, mengingkari ilmu, maka mereka dikafirkan. Boleh juga apa? Kafaru, berarti mereka adalah orang kafir, seperti para pendahulu mereka, karena mengingkari pengetahuan Allah Ta'ala. Dan ini adalah termasuk apa? Mengurangi rububiyah Allah. Gimana mentarbiyah alam semesta dalam keadaan ilmunya cacat, tidak layak untuk disembah. Kemudian al-martabatu salisah al-iradatu wal masyiah. Tingkatan yang ketiga yaitu keinginan dan kehendak. Walaupun apa, iradah di sini terbagi dua, ma'ruf. Kalau masyiah memang dia adalah iradah kauniyah. Wal iradah nau'an diniyah wa kauniyah. Keinginan yang istilahnya iradah di sini ada dua, yaitu yang bersifat keagamaan dan yang bersifat pengaturan alam semesta, yaitu takdir, penentuan alam semesta itu. Kaun, artinya asal kaun adalah apa? Penciptaan, takwin. Wal muraduhuna al iradatul kauniyah al muradifatul lil masyiah. Yang dimaksudkan kehendak di sini adalah yaitu kehendak yang bersifat takdir, yang maknanya itu dekat dengan masyiah. Muradif itu apa? Hampir setara. Kata Syekhul Islam di dalam Muqaddimah Ulumut Tafsir, muradif itu maksudnya adalah yang berdekatan, bukan betul-betul sama. Wahiyya taqtadil imana bi anna Allaha arada wa sya'. Yaitu yang namanya iradah kauniyah di sini menuntut adanya iman, ataukah maksudnya tingkatan yang ketiga ini menuntut adanya keimanan bahwasanya Allah menginginkan dan menghendaki. Ini berapa tadi? 31. Oh betul ini ya. Menghendaki kulla syai', segala sesuatu, kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujud. Allah menginginkan dan menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menginginkan. Tidak seperti akidah Wasil bin Atha dan siapa itu? Amr bin Ubaid dan lain-lain. Ketika ada orang Badui datang, wahai Syekh, tolong doakan agar lembu saya kembali karena lembu saya hilang. Maka Amr bin Ubaid berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak menginginkan lembu dia hilang, ya Allah kembalikanlah lembu dia. Maka si Badui bilang, Syekh, saya tidak perlu doa Anda. Kenapa? Iya, ternyata Anda tadi bilang Allah tidak menghendaki lembu saya hilang, tahu-tahu hilang. Jangan-jangan ketika Allah menghendaki lembu saya kembali, nggak kembali katanya. Yaitu apa? Ada perkara yang tidak Allah inginkan, ternyata itu yang terjadi. Ada perkara yang Allah inginkan terjadi, ternyata tidak terjadi. Berarti saya tak perlulah doa kepada Allah. Ternyata kekuasaan Allah sangat terbatasi. Apa yang Allah inginkan malah tidak terjadi. Sebagaimana itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri. Berarti yang betul adalah segala yang terjadi berarti memang dia itu dikehendaki oleh Allah, walaupun masalah daun yang jatuh, walaupun benda yang kering ataupun basah dan sebagainya. Fatu'minu bi anna kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujud faqad sabaqat iradatullahi wa masyiatuhu biha. Maka engkau mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, waqa'a berarti ini apa? Jumlah fi'liyah sebagai apa? Na'at dari syai'in itu ya. Takdirnya apa berarti? Bi anna kulla syai'in waqi'in fi hadzal wujud. Maka dia itu telah didahului oleh kehendak dan kemauan Allah terhadapnya itu tadi. Tayyib, khairan kana aw syarra, kebaikan ataupun berupa keburukan, semuanya di bawah takdir Allah. Barran au fujuran, birran au fujuran, berupa sesuatu kebajikan ataukah kejahatan. Ta'atan au maksiyah, berupa ketaatan ataupun kedurhakaan. Imanan au kufran, keimanan ataupun kekufuran, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Fa kullu syai'in waqa'a fi hadzal wujud maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjemahan senangnya aja ya, wujud alam semesta. Tayyib, faqad waqa'a bi masyiatillahi wa qudratih, maka sungguh dia itu terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah, takdir Allah. Fala yaqa'u fi mulkillahi ma la yurid, maka tidak terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak Allah kehendaki, karena kekuasaan Allah bersifat mutlak. Tidak mungkin segalanya ada yang tidak
dia inginkan ternyata terjadi, itu tidak mungkin. Kekuasaan yang mutlak mengharuskan segalanya itu di bawah pengendalian dia. Wa ma waqa'a minhu fa innahu mabniyun 'alal hikmah. Dan apa saja yang terjadi minhu, wa walam minhu itu dari wujud ataukah dari kehendak Allah Ta'ala, maka dia itu dibangun di atas hikmah, yaitu Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Fa inna Allah Ta'ala la yakhluqu syai'an illa li hikmah. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali karena suatu hikmah. Hikmah yang balighah, yang sangat mendalam. Wa la ya'muru illa li hikmah. Dan dia tidak memerintahkan kecuali karena suatu hikmah. Kenapa sholat 2 rakaat waktu subuh, kenapa 4 rakaat di waktu duhur, dan seterusnya. Pasti ada hikmahnya, bukan suka-suka tanpa ada hikmahnya. Wala yanha illa li hikmah. Dia tidak melarang kecuali karena hikmah. Kenapa khamar diharamkan? Kenapa demikian pula perjudian diharamkan? Padahal ada untungnya juga, ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya kenapa dia diharamkan. Wala yuqaddiru illa li hikmah. Dan tidaklah dia menakdirkan sesuatu kecuali karena suatu hikmah. Qala ta'ala inna rabbaka alimun hakim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Dia tahu segalanya dan dia meletakkan semuanya tepat pada tempatnya sesuai dengan waktunya. Walihada lamma angkarul qadariyatu wuqu'al ma'asi, maka dari itu manakala orang-orang qadariyah mengingkari terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, wa qalu al-'abdu yakhluqu fi'la nafsih, mereka mengatakan hamba itu yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Radda alaihim ahlus sunnah, ahlus sunnah membantah mereka. Wa qalu wasaftumullaha bil ajz, ahlus sunnah mengatakan kalian mensifati Allah dengan kelemahan. Taib, Allah hanya berkuasa pada zat namun tidak berkuasa pada perbuatan hamba, ini adalah kelemahan. Fa qultum, kalian mengatakan innahu yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Kalian wahai qadariyah mengatakan sesungguhnya terjadi di dalam wilayah kekuasaan Allah sesuatu yang tidak dia inginkan. Wa hadza yalzamu minhu ayyakuna ajizan an ayyadfa'a syai'an la yuridu. Ini mengharuskan untuk bahwasanya Allah itu lemah dari, yaitu dia tidak mampu untuk menolak sesuatu yang tidak dia inginkan. Wa hadza min abtalil batil, dan ini termasuk kebatilan yang paling batil. Kalau hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri, berapa banyak kita menginginkan sesuatu ternyata tidak terwujud. Dan berapa banyak kita tidak ingin sesuatu ternyata itulah yang terwujud. Berarti bukan kita yang menciptakan itu. Tayyib. Wal maksud annama yaqa'u fi mulkillah. Maksud dari pembahasan ini adalah apa saja yang terjadi di dalam kekuasaan Allah, di dalam wilayah kerajaan Allah ini, minasyururi wal ma'asi wal kufr, berupa keburukan, kemaksiatan dan kekufuran, fakulluha waqi'atun bi iradatihil kauniyah, maka itu semua terjadi dengan kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Wa hiya ma'adzalika muradatun, dan peristiwa-peristiwa ini berupa keburukan, kemaksiatan dan kekufuran ini dikehendaki la li dzatiha, bukan karena zatnya. Jelas apa? Allah ingin yang baik-baik. Tapi kenapa kenyataannya menakdirkan sesuatu yang nampak buruk-buruk itu? Maka bukan karena zatnya, bal muradatun lima yatarattabu alaiha minal hikami wal masalih. Bahkan perkara tadi diinginkan karena dihasilkan, diakibatkan darinya hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan. Jelas Allah benci syaitan dan Allah tidak suka dikufuri. Tapi kenapa Allah menciptakan syaitan? Karena ada perkara lain yang Allah inginkan dari itu, yaitu terbezakan mana orang yang layak masuk surga dan mana yang tidak layak. Dan juga Allah ingin menjadikan naiknya derajat sebagian hamba dengan adanya jihadun nafas, dengan adanya jihadu junudi syaitan dan seterusnya. Dan dengan kejahatan syaitan dia menghasung para penjahat untuk sampai membunuh para waliullah, sehingga ada waliullah yang amalannya tidak seberapa, namun dengan musibah itu dia terangkat sampai derajat orang yang mati syahid dan seterusnya. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tayyib. Fallahu arada wuqu'al kufr, seperti yang tadi itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Syifaul Alil.
Di antara hikmah diciptakannya syaitan, padahal dia musuh Allah. Maka Allah menginginkan terjadinya kekufuran wal ma'asi dan maksiat-maksiat kaunan wa qadaran, secara penciptaan dan takdir. Walakin ma aradahu dinan wa syar'an. Akan tetapi Allah tidak menginginkan itu terjadi secara agama dan syariat. Secara syariat Allah membenci kekufuran dan melarang terbentuknya kekufuran, melarang diwujudkannya kemaksiatan. Tayyib, bal aradahu kaunan wa qadaran. Akan tetapi Allah menginginkan itu terjadi dari sisi penciptaan dan penetapan. Untuk apa? Lima yatarattabu alaihi minal hikam, karena diakibatkan dari perkara tadi hikmah-hikmah. Allati minha, di antaranya apa? Zuhuru qudratillahi ala ijadil mutaqabilat. Nampak atau jelasnya kekuatan kudrah, yaitu kekuasaan Allah untuk menciptakan perkara-perkara yang saling berhadapan, menunjukkan apa? Sempurnanya kemampuan Allah, mampu menciptakan api, mampu menciptakan air, mampu menciptakan putih, mampu menciptakan hitam, mampu menciptakan tentara Ar-Rahman, mampu menciptakan juga apa? Tentara syaitan dan seterusnya, menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini justru adalah perkara yang terpuji, kekuasaan dan kemampuan yang lengkap. Baik. Fal kufru yuqabiluhul iman, maka kekufuran itu dihadapi oleh keimanan. Wal maksiyatu tuqabiluhat ta'ah, kemaksiatan dihadapi dengan ketaatan. Tayyib. Wal lailu yuqabiluhun nahar, dan malam itu dihadapi dengan siang. Dan di dalamnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan Allah itu layak dipuji. Bahkan memang dia terpuji di seluruh zat-zat, seluruh zarrah-zarrah yang dia ciptakan itu. Bagaimana dia menciptakan keburukan berlipat-lipat lebih banyak daripada kebaikan, namun kebaikan mampu mengalahkan keburukan. Demikian pula tentara musuh tidak terhitung, namun ternyata berhadapan dengan tentara kebaikan yang sedikit, tentara yang sedikit itu yang menang, dan seterusnya. Allah terpuji atas takdirnya dan terpuji atas pertolongannya kepada para hamba, terpuji atas seluruh tasarruf dan af'al dia. Jadi ada banyak hikmah di balik itu semua. Makanya kata para ulama, nanti para penduduk neraka masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia memuji Allah. Dia di hari kiamat setelah yaumatu bilas sarair, di hari seluruh rahasia ditampakkan, maka di situ mereka tahu betul-betul Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha terpuji segalanya, dan segalanya ada hikmahnya. Dan mereka mengakui memang apa? Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Mereka akan mengakui, wahai Rabb kami dikalahkan oleh kecelakaan kami. Memang apa? Kami layak untuk masuk ke dalam neraka karena kesalahan kami sendiri. Allah penuh dengan hilm, penuh dengan kesabaran dan kebaikan. Penduduk neraka masuk neraka dalam keadaan memuji Allah setelah mereka paham segala itu di hari kiamat nanti, paham segalanya. Kemudian disebutkan di sini wal harru kah berarti ya? Tadi apa? Ya fal kufru wal harru yuqabiluhul barad. Cuaca yang panas atau sesuatu yang panas dihadapi dengan sesuatu yang sejuk. Panas dihadapi dengan dingin. Wal hulwu yuqabiluhul murru wal hamid. Sesuatu yang manis atau kemanisan dihadapi dengan kepahitan dan, atau kali itu sesuatu yang manis dihadapi dengan sesuatu yang pahit dan yang masam. Wa minha, di antara hikmahnya apa? Husulul ubudiyatil mutanawwi'ah. Dihasilkan peribadatan yang beraneka ragam. Falaula khalqullahi lil kufri wal ma'asi, seandainya bukan karena Allah menciptakan kekufuran dan kemaksiatan, lama wujidat ubudiyatun mutanawwi'ah, niscaya tidak didapatkan, tidak terwujud ibadah-ibadah yang beraneka ragam. Yaitu apa? Terutama masalah jihadun nafas, juga masalah dakwah. Kalau semua orang baik, kita dakwai apa berarti? Dan seterusnya. Maka ini keuntungan kita, yaitu menambah pahala dengan adanya dakwah, adanya jihad, adanya kesabaran dan seterusnya. Demikian pula yaitu apa? Suasana yang serba susah dihadapi dengan apa? Ibadah kesabaran, suasana yang penuh dengan kegembiraan. Berarti apa? Di situ ada ibadah yang berpondasikan pada syukur dan seterusnya. Falau kanan nasu kulluhum mu'minin, seandainya manusia semuanya adalah orang-orang yang beriman, fa aina ubudiyatul jihadi fi sabilillah, maka di manakah ibadah jihad di jalan Allah? Wa aina ubudiyatul wala'i wal bara, di manakah peribadatan berupa kesetiaan pada kebenaran dan sikap berlepas diri dari kebatilan? Wa aina ubudiyatud da'wati ilallah, dan di manakah ibadah untuk
yang berupa dakwah ke jalan Allah. Wa aina ubudiyatul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, di manakah ubudiyah amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, ibadah-ibadah yang nilainya sangat tinggi itu. Thayyib. Kalau semuanya baik, tidak nampak mana orang yang lembik, mana orang yang kukuh agamanya. Tapi dengan adanya cabaran-cabaran tadi nampak orang yang sabar dan kukuh, dan mana orang-orang yang lembik dan cair, dan bahkan sebagian sampai murtad dan seterusnya. Naudzubillah. Tayyib. Wa aina ubudiyatul hubbi fillahi wal bughdi fillah, di manakah peribadatan berupa kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Fama yuqaddiruhu Allahu 'alal ibad, maka apapun yang ditakdirkan Allah kepada para hamba, minal kufri wal ma'asi wa nahwihima, berupa kekufuran, kemaksiatan dan yang lain-lainnya, fahadhihi muradatun, ini semua diinginkan oleh Allah. Namun bagaimana? La lidzatiha, bukan karena zatnya, jelas Allah tidak ingin keburukan. Tapi apa? Bal li syai'in akhar, tetapi karena perkara yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Jelas ayah tidak ingin menyakiti anaknya, apalagi sampai menumpahkan darah anaknya. Tapi kenapa bawa anaknya ke dokter khitan, atau mungkin harus potong tangan ketika tangannya sudah rusak parah dan busuk? Karena faktor lain, demi keselamatan anak itu sendiri, demi kesehatan dia dan seterusnya. Demikian pula kata Ibnul Qayyim, contoh petani. Jelas petani ingin tanamannya tumbuh, tapi kenapa terkadang daunnya dikurangi ketika daunnya terlalu banyak? Bukan karena dia benci daun, tapi dia tahu kalau daun terlalu banyak, nanti zat-zat makanannya akan semuanya tumbuh pada daun itu, sehingga buah jadi berkurang. Sehingga diatur begini, diatur begitu. Kenapa terkadang dia mengairi tanaman berhari-hari, lalu menahan pengairan selama sekian hari, itu demi agar tanah tidak busuk dan tanaman tidak begini-begini dan seterusnya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Diinginkan bukan karena zatnya, tapi karena kemaslahatan yang lebih besar. Wahiyama yatarattabu 'alaiha minal hikam, yaitu hikmah-hikmah yang diakibatkan atau dihasilkan dari perkara yang Allah inginkan tadi. Fama'a annahu ta'ala aradaha kaunan wa qadaran, maka bersamaan dengan bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kekufuran dan kemaksiatan tadi secara penciptaan dan takdir, lakinnahu lam yuridha dinan wa syar'a, namun dia tidak menginginkan itu secara dari sisi agama dan syariat. Nah, ini juga membuat kita semakin kagum bagaimana Allah memiliki sifat mampu menggabungkan antara sifat yang ini dan sifat yang itu. Tayyib. Sebagaimana Allah punya sifat izzah sekaligus punya sifat rahmah dan seterusnya. Fallahu ta'ala yakrahul kufra wal ma'asi, maka Allah Ta'ala membenci kekufuran dan kemaksiatan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Takdir itu berada di ujung usaha. Adakah teknologi itu dikeluarkan? Secara dasar itu keliru tentunya. Bahkan sebelum ada usaha sudah ada takdir. Kecuali sebelum kita salahkan, kita tanya apa yang dimaksud itu. Karena ini kata-kata global, kata-kata yang masih mubham. Tanya apa yang dia maksudkan. Kalau yang dia maksudkan adalah yang penting usaha dulu, setelah itu Allah menakdirkan apa, itu terserah dia. Dari satu sisi kita paham apa yang dia inginkan, tapi dari sisi ibarah pengungkapannya takbir keliru. Bukan setelah itu terserah Allah menakdirkan apa, bahkan Allah menakdirkan sebelum itu, cuma kita tidak tahu. Kita disuruh usaha dan kita tidak tahu takdirnya apa. Yang penting usaha dulu. Itu betul. Nah, setelah terjadinya demikian baru kita tahu, oh ternyata takdir Allah demikian. Kita tidak tahu hasilnya sampai kita mencoba lebih dulu. Boleh jadi takdirnya bagus, ternyata Allah menolong kita. Seperti terkadang ada orang yang ragu-ragu, saya nak cobalah, tapi saya takut jangan-jangan nanti tidak berjaya. Sudah banyak kedai-kedai makanan, saya mau buat kedai, ragu juga. Coba dulu, barangkali ada nilai lebih dari kedai yang Anda buat, dari sisi rasa barangkali, atau dari sisi harga barangkali, atau dari sisi waktunya tepat dan sebagainya. Yang penting coba dulu. Ada sebagian pemuda ragu-ragu mau melamar, tapi sepertinya calon mentua itu gangster lah, wajahnya menakutkan. Coba dulu, jangan-jangan dia wajahnya menakutkan tapi hatinya baik, cobalah dulu. Itu mungkin yang dia maksud dari pola yang macam itu. Kita tak tahu takdir kita sampai kita mencoba lebih dulu. Jelas Allah tahu sebelum itu terjadi apa aja. Dia tahu.